Ya, saya akan membahas beberapa data. Saya ambil dari VDEM, dari Varieties of Democracy di sini, untuk melihat tren secara umum dan akan menjawab beberapa hal tadi dan mengkonfirmasi juga apakah reformasi partai politik dan bekerjanya partai politik sejak tahun 45 mungkinnya sampai sekarang itu bagaimana sih sebenarnya performanya, atau jangan-jangan yang dilakukan selama ini reformasi partai politik dengan mengubah undang-undang politik setiap hampir 5 tahun sekali itu justru tidak memberikan dampak apa-apa. Nah, saya akan mencoba untuk melakukan tracing ke belakang melalui data-data yang disampaikan dari VDEM Institute. Nah, kalau kita lihat misalnya di Indonesia, dari mulai tahun 1945 sampai 2020, memang pergerakan yang signifikan itu hanya pada aspek National Party Control yang fluktuasinya itu sangat terlihat. Kita ketahui bahwa tahun atau periode Orde Baru itu National Party Control-nya itu ada di bawah. Nah, kenapa bisa demikian? Karena partai secara nasional partai secara nasional itu memang bisa dinikmati dan bergerak sampai level bawah, terutama kalau kita bicara soal golongan karya, sementara partai yang lain kontrolnya sangat lemah sekali. Nah, tetapi Partai Golkar tentu saja bisa disebut partai politik atau sebenarnya alat kekuasaan atau organisasi politik sebagai alat kekuasaan untuk mengontrol kehidupan sosial politik. Nah, sementara yang lain, misalnya Legislative Party Cohesion ini sangat tinggi ketika pada masa Orde Baru. Kenapa? Karena ya tentu saja di parlemen dikuasai oleh Golkar dan semuanya bisa disesuaikan dalam satu suara. Nah, ini dari dua variabel penting terkait dengan Legislative Party Cohesion sama National Party Control. Kemudian ada hal yang menarik lagi di sini. Ada party competition, kemudian opposition parties autonomy, dan party branches. Kalau kita lihat, memang di dalam era pasca reformasi ya terutama ya, fluktuasinya tidak terlalu tinggi, naik turunnya tidak terlalu tinggi. Hanya pada level kompetisi partai secara umum ya, meluas di level sampai level regional. Itu baru-baru mulai muncul tahun 2010 sampai tahun 2017. Ini sempat naik sedikit, ada dinamika yang sangat intensif. Kemudian turun lagi dan naik lagi. Sementara variabel yang lain hampir sama, tidak ada kenaikan yang signifikan. Nah, kemudian ini yang paling penting dari data-data yang disampaikan oleh VDEM. Dari sisi yang terlihat skalanya naik turun secara drastis, itu adalah subnational party control. Nah, sepertinya ini yang kemudian jadi variabel penting untuk melihat bahwa partai politik di Indonesia ini yang berubah mulai tahun 50-an sampai sekarang, dan perubahan itu dinamis, ya, ada terlihat gitu, itu hanyalah pada subnational party control. Sejauh mana kontrol partai itu sampai ke level daerah. Selebihnya, ya, range-nya itu ada di antara min sama max. Misalnya apa? Yang pertama, distinct party platform. Nah, platform partai itu kan dari dulu sampai sekarang ya hampir sama kok sebenarnya. Kalau kita lihat misalnya ada teman saya itu menganalisis manifesto atau konstitusi partai politik, ya nggak jelas juga. Kalau kita tanya semua partai memperjuangkan rakyat, ya sama, semua partai punya platform yang sama. Kesejahteraan umum, semua memperjuangkan kesejahteraan umum. Tidak ada distinct party platform yang kemudian dikenali sehingga menjadikan antara satu partai dengan partai yang lain itu memiliki diferensiasi yang tegas. Jadi kita lihat grafiknya itu, datar-datar saja. Kemudian apa? Party institutionalization juga datar-datar saja. Apalagi party organization, naik turunnya juga tidak begitu banyak. Ya ada beberapa kenaikan lah beberapa waktu terakhir ini, tapi tidak signifikan juga. Hampir flat.
Artinya apa? Kalau kita bicara soal perubahan sistem, dari dulu sampai sekarang ya tidak ada perubahan yang kemudian membuat Indonesia ini secara sebagai negara demokrasi mempunyai partai politik yang ideal. Nah, kalau kita tanyakan partai politik yang ideal untuk kasus Indonesia ini apa? Apakah seperti partai di Amerika Serikat atau partai di Eropa Barat? Atau yang seperti apa? Ini yang jadi pertanyaan yang kemudian ketika Anda tanyakan kepada semua pemimpin partai, saya yakin mereka tidak tahu jawabannya. Nah itu, atau jangan-jangan nggak ada partai. Itu juga pertanyaan. Nah, kemudian dari sisi partai linkage, juga sama, data-data. Sehingga perubahan yang patut dicermati untuk studi, kalau kita mau melakukan studi yang lebih mendalam tentang bagaimana partai bekerja dan apa partai politik itu dan reformasi partai politik sejauh mana telah dilakukan, ya kita lihat hal yang signifikan hanya pada partai kontrol saja. Nah ini kadang-kadang saya agak tidak terima juga ya sebagai akademisi di kampus. Saya lihat LIPI itu dari tahun 99 sampai sekarang bikin buku tentang usulan reformasi partai politik, tentang evaluasi dan sebagainya, tapi tidak merubah banyak hal. Itu juga membuat kita agak menyayangkan apakah ini tidak pernah didengar oleh para pengambil kebijakan, tidak pernah mempengaruhi partai politik agar melakukan pembenahan, atau apa, saya kurang tahu. Tetapi sekali lagi selalu ada yang menarik dan ada yang kemudian akan ditawarkan. Sekalipun saya tidak tahu di masa yang akan datang ada perubahan atau tidak. Oke. Nah, saya mencoba dalam riset yang sudah kita lakukan bersama seorang kolega. Ini ada beberapa hal penting yang kemudian membuat kita harus pasca reformasi ya, harus mencermati sejauh mana perubahan yang dilakukan hampir setiap tahun itu membawa dampak secara umum terhadap organisasi kepartaian atau dampak yang spesifik pada perubahan internal partai politik. Nah kalau kita lihat misalnya sistem pemilunya ya seperti itu, proporsional representatif 99 close, kemudian berubah lagi, DM-nya juga hampir tidak berubah, kemudian jumlah kursi ada perubahan, ya mulai dulu 462 plus TNI Polri sampai sekarang 575 yang 2019 kemarin. Konversi suara ke kursi juga baru perubahan kemarin, ada perubahan dari kuota hare ke senlik. Jumlah partai politik peserta pemilu 99 ada 48, kemudian turun 38, 12, sedikit kemudian tahun 2019 ada 20 partai. Threshold yang ditetapkan juga mengalami kenaikan. Nah, tetapi saya melihat, kalau dilihat dari hasil sejak pemilu 99 sampai 2019, ini ya bagian riset saya yang terbaru yang sudah submit di jurnal, tapi masih ada beberapa revisi. Ternyata apa? Kalau kita lihat kabinet share-nya itu antara 19 sampai maksimal 23. Artinya partai politik bagaimanapun dianggap masih sebagai representasi agar orang bisa duduk di dalam kabinet. Nah ini akan menjelaskan bagaimana partai politik itu sangat menarik sehingga setiap orang atau seorang figur ketika sudah masuk partai politik, dia tidak ingin apa-apa lagi kecuali bertahan di situ sampai mati. Atau menempatkan anaknya, menempatkan cucunya, dan membuat partai politik sebagai perusahaan pribadi. Kita lihat PAN misalnya, PKB misalnya, ya itu cuma ada pergeseran patron saja, Partai Demokrat, apalagi PDI Perjuangan. Sehingga partai itu tidak lebih dari sebuah perusahaan. Karena apa? Karena orang selalu melihat siapapun yang jadi presiden selalu memperhatikan komposisi dari kabinet itu harus diisi oleh orang-orang partai. Kemudian party in parliament. Kalau kita lihat misalnya 48 partai yang duduk di dalam parlemen ada 20. Tahun 2004 mungkin agak lebih, 2009 multi partai yang lebih moderat lah. Ada 9 partai dari 38. Tetapi kisaran ini kalau kita lihat
jumlah partai yang sebenarnya efektif itu ya antara 8 sampai 12 dalam kasus Indonesia. Nah, juga posisi di parlemen sebagai partai penguasa, koalisi atau oposisi. Nah, sayangnya kalau kita lihat di sini yang jadi oposisi juga tidak terlalu jadi tempat favorit, sehingga semua partai akan merapat sekalipun dia kalah dalam pemilu atau tidak memberikan kemenangan terhadap calon presidennya. Nah, ini adalah penjelasan mengenai yang dibahas tadi itu ada volatility. Nah, kalau kita lihat INPP-nya juga 99, 2004, 2009, 2014, ya kisaran antara 8, 9, yang paling bagus sebenarnya itu multipartai sederhana, itu tahun 99, INPP-nya 5. Nah, kalau soal kohesivitas di parlemen, kita melihat eranya SBY itu relatif lebih solid di parlemen karena tidak ada banyak dissenting opinion di dalam voting perumusan atau pembahasan baik itu RUU ataupun hal-hal yang sensitif lainnya seperti kenaikan BBM. Nah, kemudian kalau kita melihat secara umum dari perubahan dalam rentang waktu yang sangat lama tadi, mulai tahun 50-an lah sampai tahun 2020, ternyata yang paling signifikan adalah party control. Nah, apakah ini kemudian terhubung dengan problematika partai politik, masalah-masalah partai politik pasca reformasi seperti yang disampaikan oleh Mas Wijayanto tadi? Ada banyak. Ya, tetapi secara umum saya lebih menyepakati ada bahwa partai politik kita itu lebih personalistik, kemudian leader-centric, ya oligarki rendah, kemudian diisi oleh para petualang partai dan oligarki. Nah, memang ini adalah fakta. Tetapi apakah fakta itu kemudian jadi problem? Atau problem yang paling signifikan dari persoalan atau problematika partai politik? Nah, ada beberapa hal yang kemudian saya akan langsung straightforward karena tadi sudah disampaikan semua oleh dua pembicara terdahulu. Paling tidak ada 3 hal yang kalau ingin kita lakukan, entah itu namanya reformasi partai politik ataupun bagaimana membuat partai politik menjadi lebih baik. Yang pertama adalah kita harus bertanya, apa tipe ideal partai politik yang ada di Indonesia itu dalam bayangan para politisi kita? Apakah seperti partai-partai politik yang ada di Eropa Barat, di Amerika, atau bagaimana? Karena ini sangat terikat dengan atau terkait dengan bagaimana kita mendesain perubahan sistem. Nah, setelah itu terjawab, ada 3 hal penting yang kemudian perlu dilakukan. Yang pertama tentu perubahan sistem dari atas. Untuk membuat partai politik bisa baik, saya kira berbagai perubahan undang-undang paket undang-undang politik selama ini juga tidak banyak memberikan pengaruh. Tapi ada hal penting yang belum kita coba. Misalnya apa? Untuk pendirian partai politik atau registrasi partai politik menjadi peserta pemilu, dimulai dari level bawah. Partai politik itu harus mendapatkan suara berapa persen, misalnya 30% di satu provinsi, sebelum dia kemudian diperbolehkan maju dalam kontestasi nasional. Jadi dia harus memiliki basis dulu, kuat dulu, entah 1 provinsi, 2 provinsi, atau 3 provinsi, sebelum dia memastikan diri untuk naik dalam mengikuti kontestasi pemilu nasional. Nah, ini bisa lebih efektif untuk memangkas para pengusaha-pengusaha politik. Kalau saya dulu masuk Golkar, punya duit, saya tinggal benteli, benteli itu kalau bahasa Jawa itu mengambil, membajak kader-kader Golkar atau pengurus-pengurus Golkar, kemudian mendirikan Nasdem. Gampang itu mendirikan partai, ada yayasan, kemudian ada duitnya, pasang plang se-Indonesia, bikin kepengurusan, dikasih 100.000, masang plang gitu, jadi. Bagi orang yang punya duit, pengusaha politik, itu sangat mudah sekali dilakukan. Investasi 100 miliar, coba-coba, bisa ikut partai, Perindo misalnya. Nah, sehingga apa? Sehingga membuat partai itu sangat mudah sekali bagi orang-orang yang punya duit banyak. Tinggal dia kemudian memastikan dari mana kader atau dari mana pengurus yang bisa saya bajak untuk mengisi struktur kepengurusan saya. Nah itu. Nah berbeda kalau dibalik.
kuat dulu di bawah, sehingga partai akan bekerja keras, mempunyai ciri khas kedaerahan, ciri khas ideologi, sehingga dia dalam kategori tertentu setelah memenuhi syarat dia baru bisa bertarung dalam kontestasi pemilu nasional. Nah, perubahan sistem yang lain, saya kira pada bagaimana memastikan partai politik itu menganggap kandidatnya itu sebagai bagian aset yang harus diberikan kepastian karir. Nah, kalau bicara soal perubahan internal ini sangat banyak sekali. Saya mencatat ini ada 12 hal yang harus dilakukan, mulai struktur organisasi partainya, kemudian bagaimana sistem pengambilan keputusan, pelembagaan konflik dan sengketa, sehingga yang namanya mahkamah partai itu bisa menyelesaikan persoalan internal di level mereka sendiri tanpa harus ribut kemana-mana. Nah, ini yang tidak jalan. Kemudian apalagi bagaimana platform partai yang diturunkan dari ideologi dasar, itu ideologi partai politik, itu bisa jelas. Kalau ditanya ideologi Partai Demokrat itu apa? Ya, nasionalis religius. Kemudian ditanya Gerindra, hampir sama. Nah, terus kalau kita membuat pembagian diferensiasi, kamu memperjuangkan apa? Dan kemudian diturunkan lagi di dalam platform kebijakan sampai level program, itu nggak bunyi. Sehingga kampanye-kampanye yang mereka lakukan itu nggak tahu menjual apa. Karena hampir sama juga. Nah itu. Kemudian para state organization-nya. Kemudian sistem kaderisasi, seleksi kandidat, banyak sampai aspek keuangan partai politik. Nah, keuangan ini mau di portal kayak apa juga pasti bisa disiasati. Katakanlah sumbangan dari orang secara formal, oke, saya menyumbang 2 miliar batasan maksimal. Kita percaya apa enggak? Dalam kampanye pemilu yang dihabiskan, nggak usah banyak-banyak, menyewa lembaga survei saja untuk survei nasional, berapa duitnya? Kemudian untuk iklan di televisi, kan nggak make sense dan nggak masuk akal ketika kita kontraskan antara pengeluaran real yang bisa diamati dengan kertas yang mereka kirim ke KPU untuk diaudit. Nah, kalau hal-hal seperti itu ya saya kira tidak efektif juga. Kemudian sampai pada seleksi pimpinan dan sebagainya. Nah, berbagai macam model yang bisa dilihat mungkin lebih efektif atau tidak kalau di partai-partai di luar negeri seperti United Russia Party misalnya di Rusia, mereka punya dua level tertinggi. Yang pertama adalah konvensi, yang kedua adalah Congress Chairman. Nah, itu sebagai cara untuk mendinamisasi ketika ada gejolak dan juga menampung karakteristik mereka yang menampung para lord-lord itu kan, para oligark dari daerah-daerah agar bisa mendapatkan tempat dan suara juga di dalam politik. Atau menggunakan model-model partai manajemen seperti Partai Sosial Demokrat di Jerman yang mulai pembagian antara undang-undang partai politik dengan akuntabilitas keuangan partai politik. Karena sehingga harus dipisah itu. Sehingga prinsip demokrasi yang diatur di dalam konstitusi itu bisa diratifikasi di dalam partai dengan mengoptimalkan mahkamah partai. Jadi misalnya saya sudah jadi kader 5 tahun, berhak menjadi pengurus. Ketika pengurus, apa buktinya? Saya tinggal di Malang. Daerah saya menang terus. Artinya saya punya hak untuk dinominasikan di dalam level yang lebih tinggi. Jadi yang namanya kader itu melihat pekerjaan politik ini sebagai karir. Angela Merkel misalnya nggak mungkin dia hanya dikenal tiba-tiba. Dia meniti dari bawah. Dari bawah. Orang di distriknya dia di Berlin-Brandenburg juga kenal semua. Karena dia melalui tahap dari bawah. Dari kader, jadi pengurus, jadi wakil, sampai di Bundestag. Nah, jadi model-model itu bisa dipilih. Kemudian yang kedua, selain perubahan sistem itu juga nanti perubahan sistem pemilunya juga. Yang kedua itu adanya reformasi, kalau nggak bisa disebut revolusi yang bersifat kultural. Kenapa orang masuk partai politik? Apa enaknya? Saya pernah diskusi ini dengan beberapa mahasiswa saya. Ya. Kenapa kau masuk partai politik? Karena saya ingin berkuasa, Pak. Wah, berkuasa itu enak ya, enak. Dan juga bisa cari duit positif.
Nah, artinya perubahan mindset bahwa politik ini sebagai tempat mencari kekuasaan, mencari duit di saat yang sama, itu harus dirubah. Caranya apa? Ya bisa bermacam-macam lah. Kita bisa bikin pendidikan politik, membuat lingkungan di dalam internal partai politik juga bisa lebih adaptatif, dan mengurangi kecenderungan partai untuk mengkultuskan seseorang, menjadikan partai ini hanya masuk di dalam bayang-bayang 1-2 orang saja. Nah, kalau dalam kasus di Jerman misalnya Friedrich Ebert, dia patronnya Partai Sosial Demokrat, dia punya Friedrich Ebert Stiftung. Ideologisasi politik dilakukan melalui yayasan, tetapi kaderisasi politik itu melalui partai. Nah, itu juga bisa tanpa harus meniadakan orang yang dianggap berjasa. Yang terakhir adalah membuat tekanan penyeimbang non-partai. Ini penting. Dan dalam kasus Jerman ini berhasil ketika tahun 1966 sampai 69 ketika ada koalisi besar antara CDU sama SPD, itu dianggap hegemonik. Jadi kartel baru, sehingga ada gerakan yang namanya Außerparlamentarische Organization, itu menjadi penyeimbang dari partai yang menjadi mayoritas di parlemen. Karena apa? Kalau tidak dikontrol dengan gerakan ekstra parlementer, ini akan jatuh ke otoritarianisme atau minimal pemerintahan yang oligarkis. Nah, saya kira itu 3 hal yang bisa saya sampaikan. Bravos, your digital radio station.